Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada itu Sayyidina Utsman bin Affan, semoga Allah meridhai dari beliau. Idza waqafa ala qabrin, jika beliau berada di satu kuburan, baka beliau menangis hatta ya bulla, membasahi lihyatahu, jenggotnya beliau. Ada riwayat mengatakan hatta tabtalla, sampai terbasahi lihyatahu, lihyatuhu, jenggot beliau. Wa yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan apa? Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra, sesungguhnya kuburan itu awalu manazilil akhirati, pertama kali tempat-tempat akhirat. Pertama kali ya kuburan. Fa inna jaminhu sahibuhu, maka jika selamat dari kuburan seorang, artinya dari azabnya, dari siksaannya kubur, fama ba'dahu, maka apa-apa setelahnya kuburan, dari ketakutan, pengumpulan, kemudian berada di hadapan Allah, hisab, sirat, mizan, dan lain sebagainya, aisaru, lebih mudah. Wa illam yanju, kalau selamat minhu, darinya kuburan, maksudnya dari adabnya kuburan, fama ba'dahu, maka apa-apa setelahnya, mimma yudhkaru, dari apa-apa yang disebutkan tadi itu, jembatan, sirat, pengumpulan, berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, asyaddu minhu, lebih berat dari yang akan dia terima tadi itu, yang sudah dia terima. Itu. Qala Mujahid, awalu ma yukallimu ibna Adam hufratuhu. Ma yukallimu ibna Adam hufratahu ay qabrahu. Pertama kali apa-apa yang mengajak berbicara itu anak manusia adalah kuburnya. Fayakuru, maka kuburan itu mengatakan, ana baitud dudi wa baitul wahdati wa baitul ghurbati wa baitud dulmati, aku adalah rumah tempat cacing, rumah tempat sendiri, tempat asing, tempat kegelapan. Fahadha, maka ini, ma'a'adatta laka, ma'a'adattu laka wa ma'a'adatta li, apa yang aku persiapkan untukmu. Maka ini, jadi fahadha ma'a'adattu laka, maka ini tadi itu tempat cacing, tempat sendiri, tempat asing, tempat kegelapan, maka ini semuanya tadi itu ma'adattu laka, apa-apa yang telah aku persiapkan untukmu. Fama ma'adattu laka fama a'adatta li, apa yang kamu persiapkan untukku.
Ini ada riwayat juga mengatakan celaka wahaka ibnu Adam, celaka itu ibnu Adam. Ma gharraka bi, apa yang membuat tipuan kamu atas diriku, apa yang membuat kamu lupa atas diriku. Alam ta'lam anni baitul fitnati, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya aku ini tempat fitnah? Fitnah yang pertama itu pertanyaan mungkar nakir, ya. Wa baitud dulmati, dan tempat kegelapan. Wa baitud dudi, dan tempat cacing. Apa yang buat kamu ini lupa dari diriku, padahal aku ini tempat yang menakutkan. Kemudian Ibnu Sammak beliau mengatakan gini, mayit jika diazab di kuburnya, mayit jika diazab di kuburnya, orang-orang mati yang lainnya menyatakan, hei orang yang, wahai orang yang menentang Allah, padahal setelah dia mengetahui saudaranya, tetangganya meninggal, orang yang menentang perintahnya Allah, bukankah kamu lihat saudaramu, tetanggamu itu meninggal mereka? Ama kana laka fina mu'tabar, apakah kamu tidak menjadikan kita ini sebagai bahan renungan? Amaka nalaka fi taqaddumina iyyaka fikrotan, apakah tidak menjadikan dirimu, mendahuluinya kami daripada dirimu itu bukan sebagai bentuk pemikiran? Ama ra'aita inqita'a amalina wa anta fi mahmalati amalika, apakah engkau tidak melihat angan-angan kami ini sudah terputus? Angan-angan kami sudah terputus, sedangkan kamu masih terus berangan-angan. Kalau orang soleh, mereka menjawabi, Allahumma ja'alna minhum. Orang itu jawab api ketika kubur mengatakan seperti itu, aku tempat cacing, aku tempat ini, aku tempat kegelapan. Apa yang kau persiapkan untuk diriku, persiapanku untuk kamu ya seperti itu. Kamu yang persiapkan untukku apa? Bukankah engkau tahu ini merupakan awal dari fitnah itu, ini, itu. Dia jawab, orang soleh itu jawab, ara'aita in kana ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari fayaqulu inni idzan a'udu 'alaihi khadiran wa ya'udu jasaduhu 'alayya nuran
wa tas'udu ruhuhu ila rabbil alamin. Katanya orang alim itu, apakah engkau tidak melihat jika ada dia tadi itu dulunya amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah engkau tidak melihat jika ada dulunya dia itu amar ma'ruf nahi mungkar? Maka semuanya akan menjadi kenikmatan. Maka jasadnya menjadi cahaya. Naik ruhnya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoi dari beliau, ala ukhbirukum, maukah aku habari kamu sekalian, biyaumi fakri, dengan hari kemiskinanku. Yauma udha'u, hari diletakkannya aku fi qabri, dalam kuburanku. Hari kemiskinan, sahabat Nabi itu sebagai bentuk tawaduknya beliau lah. Tidak mungkin tapi tidak mampu sungguhan, ya ndak, itu tawaduknya beliau. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaq'udu ilal kubur. Ada itu Abu Darda, semoga Allah meridhai dari beliau, duduk ke kuburan-kuburan. Artinya apa? Sering duduk di kuburan. Artinya bukan duduk di atasnya, ai indaha, di sampingnya kuburan, bukan di atasnya. Di sampingnya kuburan duduk, dan sering beliau duduk di sana itu. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, fidzalika, dalam masalah tersebut, loh kenapa seperti itu? Beliau mengatakan apa? Faqala ajlisu ila qaumin, aku ini duduk ke satu kaum, yuzakkiruni ma'adi, yang mereka itu mengingatkan diriku, ma'adi ay akhirati, kehidupan akhiratku. Jadi aku ini duduk di satu kaum yang mana kaum itu mengingatkan aku untuk kehidupan akhiratku. Zurul kuburo fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya kuburan itu akan mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat. Katanya beliau, ya aku duduk di sini ini untuk apa? Untuk berada pada satu kaum yang sering mengingatkan aku tentang masalah kehidupan akhiratku, gitu. Wa in kumtu, kalau aku bangkit, aku pergi dari mereka, kaum ini lam yagtabuni, mereka tidak menggonjengku. Kalau aku duduk, dia ingatkan kehidupan akhiratku. Kalau aku pergi, tidak apa-apa, dia tidak akan gonjing, dia tidak akan kecewa. Wa qala Hatim, Hatim ini bin Alwan Al-Asom, Hatim bin Alwan Al-Asom. Man marra bil maqabiri, siapa orang yang melewati kuburan-kuburan, walam yatafakkar, maka dia tidak memikirkan li nafsihi, untuk dirinya. Artinya apa? Lam yatta'ib, tidak merasa ternasehati dia,
walam yad'u lahum, dan dia tidak mendoakan untuk mereka penduduk kubur. Mendoakan apa? Bil maghfirah, dengan pengampunan. Faqad khana nafsahu, benar-benar dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Kenapa? Bitarkil i'tibar. Kenapa kalau dikatakan mengkhianati dirinya sendiri? Karena dia itu bitarkil i'tibar, karena dia tidak mikir, tidak merenungi. Wa khanahum, mengkhianati mereka penduduk kubur. Kenapa? Bitarkil istighfar, dengan meninggalkan untuk permintaan ampun. Dia mengkhianati dirinya sendiri karena dia nak mikir. Dia mengkhianati penduduk kubur karena dia tadi itu tidak mendoakan kepada penduduk kubur. Makanya kalau lewat kuburan didoakan, doakan, ya, mengucapkan sholawat salam kepada mereka, doakan, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min lailatin illa wa yunadi munadiyan ahlul kubur man tubituna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min lailatin, tidak ada satu malam, illa wa yunadi munadin, kecuali ada panggilan yang memanggil. Panggilan yang memanggil, panggilan yang memanggil penduduk kubur. Man taghbituni, siapa orang yang, siapa yang menginginkan, siapa yang kamu sekalian menginginkan. Jadi siapa yang kamu inginkan, siapa orang yang kamu ghibto. Ghibto itu iri, ya, cuma iri kebaikan, itu ghibto. Kalau jadi ghibto, iri kebaikan, maksudnya apa? Kepingin tetap nikmatnya yang ada di saudaranya, dan dia pun mendapatkan nikmat seperti itu namanya ghibto. Kalau hasud enggak, menginginkan nikmat itu dan ingin hilang dari saudaranya. Siapakah yang kau inginkan, wahai penduduk kubur? Ya. Apa jawab mereka? Qalu, mereka mengatakan apa? Naghbitu ahlal masajidi. Allah, kami ini rindu, kami ini menginginkan penduduk masjid, li'annahum yasumun wala nasumun, karena sungguhnya mereka ini puasa sedangkan kami di sini tidak bisa puasa. Wa yusallun wala nusalli, mereka salat dan kami tidak bisa salat di kubur ini. Wa yadhkurunallaha wala nadhkuruhu, dan mereka mengingat Allah sedangkan kami tidak bisa mengingat Allah, bisa dikiran gitu ya. Ya maksudnya tidak bisa sempurna gitu lah ya. Tapi kalau sudah jangan kubur ya bisa dilanjutkan memang nanti sesuai kebiasaannya. Secara dohirnya tidak bisa. Qala Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, man aktsara, siapa orang yang memperbanyak, siapa orang yang memperbanyak apa? Dzikrul qabri, pengikatan kubur. Siapa orang yang banyak mengingat kubur, mengingat kubur, mengingat kubur, mengingat kubur. Maknanya itu sendirinya
kegelapannya, sempitnya. Mengingat kubur itu maknanya sendirinya dia di dalam kubur, kegelapan kubur, sempitnya kubur. Wajadahu, dia akan mendapatkan kuburannya itu apa? Raudhatam min riyadil jannah, satu kebun dari kebun-kebunnya sorga. Karena kok bisa orang yang banyak mengingat itu tanda dia merenungi. Orang kalau selalu mengingat dunia, dia mau di dunia. Kenapa? Sering mengingat kubur, otomatis ya munculnya kubur, takut untuk berbuat dosa, takut untuk maksiat sama Allah. Wa man ghafala an dzikrihi, siapa orang yang lupa dari mengingat kubur, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan perenungan dengan segala hal yang ada di alam kubur. Wajadahu hufratam min hufarin nar, dia akan mendapatkannya, kuburannya tadi itu satu galian dari galian-galian api neraka. Ya, makanya dikatakan di sini di syarahnya, berarti diketahui bahayanya kubur, ketakutan kubur itu semuanya bagi orang yang ahli maksiat. Bukan orang yang beruntung. Ya. Paham ini? Jadi intinya hufratum min finnar atau raudhatum min riyadil itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada ma'lumatik wa midad kalimatik wa rahmatullahi wa barakatuh.